Tak pernah engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku. Waktuku sesat, ku jauh darimu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Pernah engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku. Waktuku sesat dan ku jauh darimu. Bapa yang setia, beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia di sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta hatiku. Oh, sepanjang usia. Tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu akan firman-Mu. Akan firman-Mu. Sungguh
besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Kau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya sangat berbahagia bisa kembali berbagi kebenaran firman dengan Anda semua. Dan saya sudah berdoa
agar kebenaran firman pagi ini benar-benar menjadi pewahyuan, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita, sehingga sepanjang hari ini pada waktu kita melakukan segala kegiatan diberkati oleh Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mau meneguhkan kebenaran ini bahwa yang namanya keberhasilan adalah produk dari ketaatan akan firman. Maka berbahagialah orang yang tiap hari mendengar firman, menyirami hatinya dengan firman, dan rindu untuk hidup di dalam kebenaran firman. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka pagi hari ini saudara, sebelum kita berdoa buat kebenaran firman, saya mengajak saudara untuk menyiapkan Alkitab dan buku catatan. Kita akan membahas tentang kelanjutan hidup bersukacita versi Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya sudah diberkati sementara saya menyiapkan firman Tuhan, sementara saya membahas firman Tuhan ini, saya sangat diberkati bahwa yang namanya sukacita ternyata kita semua berhak untuk memilikinya. Karena sukacita adalah produk dari kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan itulah sebabnya saudara, saya mau mengingatkan Anda bahwa yang namanya sukacita tidak pernah jatuh dari langit. Sukacita bukanlah sesuatu yang ditemukan di tempat-tempat hiburan atau di tempat-tempat yang barangkali bisa diandalkan. Sukacita yang sebenarnya datang dari dalam hati kita. Itulah sebabnya kita akan berdoa sebelum kita memulai. Mari saya mengajak semuanya untuk berdoa, memohon agar pagi hari ini Tuhan akan menjamah hati kita. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu, kami rindu pagi hari ini firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi pewahyuan yang akan mengubah kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Aku berdoa buat semua sahabatku, saudaraku yang sedang mendengar maupun menonton video ini. Tuhan, aku berdoa agar kiranya kuasa-Mu akan bekerja menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kebenaran itu akan tinggal di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dan semua yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Saudara, saya senang sekali sudah banyak yang bergabung. Bahkan Bung Hani Patikawa yang tadi menyanyikan lagu Haleluya sudah bergabung. Saudara, saya memberitahukan aja sebentar lagi albumnya akan keluar. Dan saudara bisa memiliki album Senang Melayani Tuhan, ada 8 lagu di situ, dan sebagian besar dinyanyikan oleh Bung Hani Patikawa yang diberi karunia oleh Tuhan dengan suara yang luar biasa. Tadi saudara bisa mendengarkannya. Baik saudara, saya mau melanjutkan pembahasan pada hari ini mengenai hidup menjaga sukacita. Sukacita itu datang dari dalam. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, sukacita bisa dirampok dengan hal-hal yang dari luar. Contohnya, sukacita Anda bisa dirampok oleh konflik. Sukacita Anda bisa dirampok oleh pressure. Sukacita Anda bisa dihalangi oleh people. Masih ingat 4P? People, pain, pressure, dan masih ada satu lagi, problem. 4P ini bisa menghalangi sukacita dalam hidup Anda. Maka hari ini saya mau melanjutkan apa yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus mengenai bagaimana menjaga sukacita. Dan saya menemukan di kitab Filipi pasal yang keempat. Saudara yang ada Alkitab di depan Anda, jangan lupa buka kitab Filipi pasal yang keempat. Kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana menjaga sukacita. Yang pertama saudara, Rasul Paulus mengatakan, kalau Anda ingin hidup bersukacita, landasannya adalah saudara harus bersatu dengan Tuhan. Menurut Filipi 4 ayat 4, versi terjemahan sehari-hari dikatakan, semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah
hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, dan landasannya karena kalian sudah bersatu dengan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara mengingat kapan saat Rasul Paulus menulis surat ini dan di mana, saudara akan memahami betapa dalam makna kata-kata ini. Rasul Paulus sedang dipenjara di kota Roma. Kakinya dirantai, kakinya atau tangannya juga dirantai. Dia sedang dalam keadaan yang sangat menderita karena di umur yang sudah tua, musim dingin yang begitu membuat dia merasa seperti tersakiti atau kesakitan, ditambah lagi penyakit kanker mata yang ada di dalam tubuhnya. Saudara, Rasul Paulus dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk bersukacita, tetapi dia menulis surat, bersukacitalah, bergembiralah. Mengapa? Karena landasan sukacita kita bukan apa yang dari luar, tetapi persatuan kita dengan Yesus. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan, kata Rasul Paulus. Dan benar, saudara-saudara, sebelum kalimat ini di pasal sebelumnya, Rasul Paulus memberikan alasan kenapa kita bisa bersukacita di tengah-tengah derita, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah PHK, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kegalauan. Bagaimana kita bisa menjaga sukacita? Tetap bersatu dengan Kristus. Karena apa? Ayat yang sebelumnya dikatakan, sebab di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada roh yang menghibur kita. Di dalam Kristus ada penghiburan. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Maka tiga hal ini memungkinkan Anda dan saya terus bersukacita dalam situasi apa saja. Saudara-saudara, saya bisa memahami di antara Anda semuanya yang sedang diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Kita semua sedang menghadapi. Tetapi ini tidak kemudian mensirnakan atau mengeliminasi sukacita yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Ingat hamba-hamba Tuhan yang bisa menjadi panutan kita. Dalam situasi kehilangan, dalam situasi cobaan, dalam situasi dimusuhi orang, masih bisa bersukacita. Karena apa? Sukacita adalah produk persatuan antara roh manusia dengan roh Tuhan. Maka Rasul Paulus benar, kalian bersukacitalah, bergembiralah, karena kalian sudah bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau meneguhkan ini kepada Anda semua. Waktu kita masih bisa terhubung dengan Tuhan, waktu kita masih bisa bersatu dan mengingat kebenaran firman, waktu kita masih bisa mendengarkan hikmat Tuhan, waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, waktu kita bisa mengeluarkan kata-kata ucapan syukur dan pujian kepadanya, ada kekuatan dari dalam. The joy of the Lord is my strength. Maka sumber sukacita kita bukan duit, bukan hadiah, bukan naik pangkat, bukan dapat rezeki, bukan ketiban pulung, tetapi sumber rezeki kita adalah kebenaran firman. Ingat hambanya yang bernama Ayub. Dia kehilangan 7.000 kambing, 3.000 ontanya dirampok orang, lembunya atau 1.000 sapinya dijarah, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Dia menderita penyakit Shehin atau lepra ganas. Teman-temannya meninggalkan dia, tapi dia masih bisa bersujud di kaki Tuhan. Dan dia mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Ayub dalam situasi kehilangan segalanya masih bisa memuji karena di dalam hatinya ada persatuan dengan Allahnya. Sama dengan Daud, ketika dia
diusir oleh anaknya, dikudeta oleh Absalom, meninggalkan istana sambil menangis, jalan kaki, pakai sandal jepit. Di tengah jalan ada musuhnya yang mencemooh dia. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada yang bilang bagimu tidak lagi ada pertolongan daripada Allah." Tetapi Daud punya sikap yang baik. "Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah kemuliaanku, Engkau adalah perisaiku, dan Engkau yang akan mengangkat kepalaku." Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Kemudian aku membaringkan diri, aku tidur nyenyak. Besok bangun, aku tidak takut lagi kepada puluhan orang yang siap mengepung aku. Ada sukacita, segala ketakutan hilang. Kenapa? Karena dia langsung memakai kata "tetapi Engkau Tuhan." Dia tidak berfokus kepada persoalan, dia tidak berfokus kepada musuh-musuh yang sedang mengepung dan menghadang. Dia langsung membawa pikiran dan hatinya kepada Tuhan. Dan akibatnya dia mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara, benar Rasul Paulus katakan, "Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan." Sekali lagi saya katakan, bergembiralah. Anda masih bisa bergembira, Anda masih bersukacita di tengah suasana yang negatif. Anda masih bisa merasakan inspirasi kekuatan firman yang bisa menjadi kekuatan Anda untuk menjalani kehidupan. Haleluya. Itu salah satu rahasia bagaimana menjaga sukacita. Tetap bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita mendengar apa kata Rasul Paulus. Menjaga keharmonisan hubungan. Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3. "Saudari Eudia dan saudari Sintike, saya meminta dengan sangat supaya saudara sehati sebagai orang-orang yang seiman. Kepada rekan saya yang setia, saya minta juga supaya saudara membantu kedua wanita ini. Mereka sudah bekerja keras bersama saya untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Sama seperti Clement dan semua orang lainnya yang bekerja sama-sama saya. Nama-nama mereka ada dalam buku orang hidup." Saudara-saudara, Rasul Paulus sedang menasihati jemaat dan mengatakan, kalau kalian mau bersukacita dan membuat saya juga bersukacita, selesaikanlah konflik. Menurut tafsiran, Sintike dan Euodia ada clash, ada konflik, ada perselisihan. Dan Rasul Paulus tahu di mana ada perselisihan, harmonisasi kehidupan itu hilang. Padahal yang namanya harmoni atau keharmonisan, keharmonisan adalah pangkal atau modal kebahagiaan. Di mana ada keharmonisan, di sana ada kebahagiaan. Dan saudara-saudara, di mana ada keharmonisan, di sana ada sukacita dari Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan, waspadai ini, jangan biarkan perselisihan ada di dalam hubungan Anda. Maka ketika Anda ingin hidup dengan sukacita, segera selesaikan segala sesuatu yang membuat harmonisasi kehidupan hilang. Dan Rasul Paulus tahu, sumber yang menjadi biang keladi hilangnya keharmonisan adalah konflik. Dan konflik itu sumbernya adalah PRIDE, pride, sombong. Di mana ada kesombongan, di sana ada perselisihan. Di mana ada perselisihan, di sana ada konflik. Di mana ada konflik, sukacita bisa hilang. Maka saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang bukan kemana-mana menciptakan konflik, tetapi kemana-mana menciptakan perdamaian. Berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang membawa damai. Karena di dalam damai ada harmonisasi, di dalam harmonisasi ada kebahagiaan. Saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan, apa yang membuat orang berkonflik? Apa yang membuat harmoni itu hilang? Apa yang membuat kesatuan hati, pikiran, jiwa, dan tujuan itu hilang? Adalah pride, kesombongan. Maka hendaklah masing-masing menganggap orang lain lebih daripada dirinya. Rasul Paulus bilang, jangan ada kesombongan, karena kesombongan mencuri kebahagiaan. Amin.
Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh kitab Filipi adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan kalau saudara mencari biangnya, apa sih penyebab kesombongan ini? Saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan, coba lihat di dalam huruf, di dalam kata pride, P-R-I-D-E, huruf tengahnya apa? I. Di dalam atau di tengah kata crime, C-R-I-M-E, apa yang menjadi huruf tengahnya? I. Di dalam kata atau kata sin atau S-I-N, apa yang menjadi huruf tengahnya? I. Jadi I, saya, Anda, kita, ego, itu adalah biang daripada konflik. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling merendahkan diri. Never let your pride become your guide, katanya. Jangan pernah mengizinkan kesombongan menuntun langkah kehidupan Anda. Jadilah orang yang rendah hati, karena kerendahan hati adalah fondasi keharmonisan. Beda pendapat itu biasa. Beda selera itu biasa. Beda penafsiran itu biasa, tapi jangan menganggap Anda paling benar, paling hebat, paling suci, paling rohani, paling kaya, paling ganteng, paling cantik, paling segalanya. Orang yang paling jadi sombong, dan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Waspadalah saudara. Amin. Saya mau mengajak saudara melanjutkan pembahasan. Bukan hanya masalah harmonisasi, tetapi ada hal yang ketiga yang penting sekali untuk dijaga supaya sukacita menjadi milik saudara. Apa kata Rasul Paulus? Mari kita akan melihat saudara, hal yang ketiga yang harus saudara miliki untuk menjaga kebahagiaan atau sukacita adalah melakukan hal yang membanggakan. Melakukan hal yang mendatangkan rasa bangga, rasa berharga, atau makna dalam kehidupan Anda. Apa itu? Sebab itu, saudara-saudaraku yang tercinta, demikianlah hendaknya kalian hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati saya rindu kepadamu. Kalianlah kebanggaan saya yang membuat saya bergembira. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kalian adalah kebanggaan saya. Apa yang membuat Rasul Paulus bangga? Karena pertumbuhan rohani jemaat. Karena jemaat mau berkorban untuk menolong pelayanannya. Karena jemaat menghasilkan buah-buah kehidupan yang menjadi kesaksian bagi sesamanya. Saudara, pelayanan Rasul Paulus tidak sia-sia. Kebaikan yang dia berikan kepada jemaat di Filipi tidak sia-sia. Maka ketika Rasul Paulus di tengah-tengah penjara mendengar pertumbuhan rohani jemaat, dia merasa bangga, dan di balik kebanggaan ada sukacita. Saudara mau tahu bagaimana caranya saudara meningkatkan sukacita dalam hidup Anda? Lakukanlah kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena ketika kita melakukan tindakan kebaikan dan orang yang menerima kebaikan kita hidupnya lebih baik, maka saudara-saudara melihat mereka hidupnya lebih baik, ada rasa bangga, ada sukacita, ada makna yang bisa kita petik dari apa yang pernah kita lakukan. Maka benarlah saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, makna kehidupan yang membuat kita sukacita itu tidak didapatkan dengan mengumpulkan. Makna hidup didapatkan dengan membagikan. Saya suka dengan satu slogan atau kalimat atau kata mutiara yang mengatakan, memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Mengapa saudara-saudara? Karena kebaikan yang kita berikan kepada orang itu berdampak balik seperti bumerang. Ketika kita menabur kasih sayang, kita akan dilimpahi dengan kasih dan kebahagiaan. Maka jangan sekali-sekali jadi orang pelit.
belajarlah jadi orang yang baik. Amin. Karena saya belum pernah melihat orang pelit bahagia. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lakukan semua yang mendatangkan rasa bangga. Karena dari rasa bangga muncul rasa bahagia. Amin. Berikutnya, Rasul Paulus mengatakan hal keempat yang harus Anda jaga supaya sukacita tetap ada di dalam hati Anda adalah janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Kalau Anda ingin tetap bersukacita, jangan memelihara khawatir di dalam hati Anda. Khawatir itu bahaya. Saudara tahu bahasa aslinya khawatir? Tucuk, mencekik. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang sedang bunuh diri karena dia sedang mencekik dirinya sendiri. Seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang penabur. Ada orang yang menabur benih tumbuh, kemudian dicepit oleh ilalang atau tumbuhan-tumbuhan yang lain. Seperti firman yang tumbuh kemudian dicepit oleh kekhawatiran. Firman itu tidak berdampak dalam kehidupan. Waspadai rasa khawatir dalam hidup Anda, karena khawatir itu mencuri sukacita, saudara. Saya kadang-kadang sedikit bergurau dengan ilustrasi ini. Kalau ada pencuri mau menginap di rumah Anda, apakah Anda mau izinkan? Saya mau tanya kepada Anda semuanya, tolong dijawab. Kalau ada pencuri, permisi, saya pencuri, bolehkah saya menginap di rumah Anda malam ini? Saudara mau izinkan atau tidak? Saudara, orang yang bijak tidak akan pernah mengizinkan pencuri menginap di rumahnya. Karena apa? Malam itu pasti saudara tidak akan bisa tidur. Karena apa? Di rumah Anda sedang menginap seorang pencuri. Sama halnya dengan menyimpan khawatir. Khawatir sudah jelas akan merampok sukacita Anda. Maka Anda yang membiarkan khawatir hidup di dalam diri Anda tidak akan pernah menikmati hidup ini. Saudara-saudara, hendaklah engkau tidak menjaga kekhawatiran di dalam hati, tetapi serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena dialah yang memperdulikan kita. Amin. Rasul Paulus menganjurkan kita semua, mari kita menyerahkan segala khawatir. Petrus menyarankan, janganlah kamu khawatir, serahkanlah kepada Tuhan. Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ketamakan, janganlah kamu khawatir. Firman Allah mengatakan dengan jelas, jangan khawatir, karena khawatir itu bahaya. Maka untuk hidup bersukacita, bebaskanlah diri Anda dari rasa khawatir. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Di tengah-tengah COVID-19 ada banyak kegalauan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Saudara, jangan izinkan khawatir, karena khawatir itu mendatangkan sakit penyakit. Menurut Bapak Dr. Edward Poloski yang meneliti 2000 pasien. Pak Edward Poloski adalah mantan direktur rumah sakit di Amerika yang meneliti 2000 pasien yang pernah opnam di rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara khawatir dengan sakit penyakit. Waspadai. Mulai dari kepala pusing, leher kenceng-kenceng, dadanya nyesek, perutnya mah, kemudian stroke, tekanan darah tinggi, sampai buta. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, apakah dengan khawatirmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Tidak bisa. Khawatir tidak memperpanjang umur. Khawatir memperpendek umur. Kalau tidak percaya, khawatirlah senantiasa. Maka Anda akan sering mengunjungi dokter. Janganlah kamu khawatir. Sebaliknya Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Di dalam terjemahan yang lain dibilang, talk to God. Bicaralah kepada Allah. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Mintalah.
ketuklah, carilah, sampaikanlah, ucapkanlah syukur kepadanya. Jangan kesana kemari saudara menyampaikan rasa khawatir kepada orang. Kalau saudara setiap saat ketemu dengan orang sudah mengatakan, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya, nanti orang-orang yang di sekitar hidup saudara akan kena ketularan khawatir. Karena khawatir itu menular. Saudara-saudara, jangan kemana-mana, aduh nanti bagaimana, aduh nanti bagaimana. Sebaiknya bicara kepada Tuhan. Talk to God. Sampaikanlah rasa khawatirmu kepada Tuhan. Bawalah dalam doa dengan mengucap syukur, kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang terakhir, yang dikatakan oleh Rasul Paulus untuk memelihara sukacita adalah berpikir positif. Belajarlah berpikir positif. Rasul Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, manis, dan baik. Saudara-saudara, saya mengatakan perasaan Anda adalah buah dari pikiran Anda. Jadi ketika kita berpikir yang baik, berpikir yang murni, berpikir yang bernilai, yang benar, sukacita atau rasa kita itu akan langsung bisa dinikmati, yaitu rasa sukacita. Waktu hati kita dilimpahi dengan rasa syukur, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika hidup kita dilimpahi dengan ucapan syukur, kita bisa memiliki gratitude spirit, kita bisa melihat keajaiban. Maka saudara-saudara, jangan izinkan pikiranmu diwarnai dengan komplain, mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, selalu merasa kurang, tidak berterima kasih, selalu menilai orang dengan negatif dan melihat segala sesuatu dengan kacamata positif. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menikmati hidup. Saya sudah belajar dalam hidup ini, pikiranmu menentukan perasaanmu. Oleh karena itu, kalau ingin merasakan sukacita, latihlah pikiranmu untuk berpikir yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang murni, yang suci, yang bijak. Jangan izinkan hoak, berita palsu, kata-kata intimidasi, gosip, apapun juga masuk di dalam hatimu. Maka jangan heran kalau firman Tuhan mengatakan, above all else, guard your heart. Lebih daripada semua yang lain, jaga hati, saudara. Jaga pikiran dan hatimu. Karena hatimu itu seperti mata air kehidupan. Kemanapun dia mengalir, kalau bersih, semua yang lain akan hidup dan bertumbuh subur. Tapi kalau hati sudah kotor, semua yang lain kena polusi. Hurt people hurts. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Tapi orang yang positif kemana-mana bawa aura positif, bawa sukacita, bawa terang, akhirnya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Maka tolong dicek baik-baik, waspadalah terhadap pikiran Anda. Kalau sekarang Anda sedang berpikir yang negatif, pesimis menatap masa depan, selalu mengeluh, gampang menggerutu, Anda tidak akan pernah menikmati kehidupan. Tobat, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, kata Roma pasal 12. Amin, saudara-saudara. Saudara yang mengatakan, Pak Paulus, saya mau punya sukacita yang kualitasnya seperti itu. Saya mau mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa agar pagi hari ini Tuhan akan mengubah hidup saudara. Dan kalau ada pola pikir yang salah, kalau saudara menjadi orang yang sulit sekali untuk mengucap syukur, saudara tidak merasakan persatuan dengan Kristus, engkau hidup dengan kekhawatiran, mari kita berdoa dan biar Tuhan menjamah hidup Anda. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa pagi hari ini. Kami memohon agar kiranya kuasa-Mu menjamah hati kami. Kebenaran yang kami dengar pagi ini menjadi rema. Tuhan, kami jujur. Kadang-kadang kami mudah khawatir. Kadang-kadang kami mudah berpikir negatif. Kadang-kadang kami mudah bersungut-sungut. Ampuni kami.
Ajari kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau, hidup dalam kebenaran, berjalan bersama dengan hadirat-Mu, dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan biarlah kalau ada konflik, ada kesombongan, kami akan taruh di kaki Tuhan, dan kami akan hidup sesuai dengan kebenaran yang kami dengar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya berdoa pagi hari ini saudara akan dijamah oleh Tuhan. Dan kalau saudara sementara kita berdoa saudara dijamah oleh Tuhan, jangan lupa saudara saksikan kesaksian saudara. Nah, saudara, saya masih memberikan kesempatan nanti di akhir program ini saya berdoa khusus buat Anda yang sedang mengharapkan mujizat. Saya akan berdoa buat keajaiban dan mujizat terjadi dalam hidup Anda. Tapi dengarkan sebuah lagu ini yang akan menolong saudara-saudara terus berharap dan menantikan janji Bapa. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga,
akan semua. Bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa, yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa, yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua. Bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa, bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Bapak Ibu, itulah sebuah lagu yang bisa menguatkan iman kita. Kadang-kadang kita putus asa karena penantian kita tidak kunjung tiba, atau doa yang kita naikkan belum juga ada jawaban. Kadang-kadang kita sampai pada kesimpulan ya nasib, ya nasib. Mungkin ini sudah nasib saya. Waspadai nasib, ya nasib dalam hati Anda. Waspadai kata itu, karena kalimat ya nasib artinya Anda sudah pasrah dengan keadaan dan tidak lagi punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan adalah orang yang paling berbahaya di dalam kehidupan. Saya mau mengajak Anda sekarang, apapun penantian Anda, apapun doa yang belum terjawab, apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi, apapun masalah yang sedang menghadang hidup Anda, bawa kepada Tuhan, karena Dia pernah mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya tahu ada di antara saudara yang sedang menantikan jalan keluar. Anda sedang menantikan kesembuhan, Anda sedang menantikan terobosan keuangan, Anda sedang menantikan jodoh buat kehidupan, ada yang sedang menantikan pemulihan untuk pernikahan, Anda yang sedang menantikan jawaban doa yang selama ini Anda naikkan. Saya mau saudara taruh tangan di dada. Saya mau kita berdoa bersama-sama mengizinkan Tuhan bekerja melawan saudara. Apapun penyakit saudara, taruh tangan Anda di tempat yang sakit. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, taruh tangan di dada, dan kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita memohon kuasanya menjamah kita, saudara. Taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengangkat tangan dan berdoa memohon kuasa-Mu turun dari surga untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang sedang menantikan keajaiban, menantikan mujizat, menantikan kesembuhan, menantikan pemulihan, menantikan terobosan untuk kehidupan, menantikan penyertaan-Mu. Tuhan, aku berdoa sekarang ini di dalam nama Yesus, Engkau lawat anak-Mu, sembuhkan sakit penyakit, apapun juga sakit penyakitnya. Sekarang juga Tuhan, dengan kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, semua penyakit disembuhkan. Oleh pertolongan-Mu, oleh kuasa-Mu, semua yang kami nantikan dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, saya rindu pada pagi hari ini semua saudara yang sudah menulis permohonan doa. Saya rindu Anda akan mendapatkan jawaban sementara tadi berdoa. Dan kalau sementara Anda berdoa tadi, ada kekuatan, ada kuasa, ada jamahan Tuhan, jangan lupa saksikan supaya Anda bisa mendapatkan atau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara-saudara, saya sebelum mengakhiri pertemuan, saya mau berterima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang telah berpartisipasi
di dalam program Peduli Hamba Tuhan dengan memberikan sembako untuk para hamba Tuhan yang sangat memerlukan. Demikian juga Anda semua yang sudah berpartisipasi dalam program Bedah Gereja. Saya berterima kasih karena sudah ada banyak gereja, ada lebih dari 34 gereja yang sudah dibangun, saudara. Dan saya rindu suatu saat saudara bisa melihat langsung, ikut kami menyaksikan bagaimana hamba-hamba Tuhan di pedesaan yang gerejanya sudah dibangun dan mereka bisa bersuka cita oleh karena mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu suatu saat saudara bisa melihat bagaimana gereja itu dipelihara oleh atau dibangun dan mereka bersuka cita. Ini salah satunya. Hari ini Mercy Peduli berbagi untuk saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan bantuan sembako akibat dari krisis COVID-19 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena ada orang-orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang sedang menderita. Saudara-saudara, mari kita terus berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena pada waktunya kebaikan kita akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Baik. Ya, terima aja lah foto. Ya. Silakan gantian, Pak. Ya, udah. Ya, oke. Saya Pendeta Gersenseo dan Bapak Pendeta Timotius Surut mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan, bahkan bantuan-bantuan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kami hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan semoga Allah selalu setia melimpahkan kasih kepada kita semua.